Sel, udah ready Sel? Yang mau presentasi? Tapi belum lengkap ini Pak, baru 14 yang gabung ya Pak. Ini ada yang satu kelompok udah ready belum presentasi? Ready, Pak. Oke, boleh. Silakan, Gu. Di share screen. Berarti saya duluan nggak ngapain nih, Pak? Nggak apa-apa, kenapa emang? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Slide satunya mana? Ya, So, ini, slide 9. bentar, Pak. Lagi nge-lag, Pak. Enggak mau dibantu siapa gitu yang aman jaringannya. Coba Sel, bisa bantu nggak Sel? Bisa Pak, sebentar. Mungkin bisa dikirim ke itu WA. Kirim aja ke chatbox biar lebih gampang. Udah ini, Pak. Udah ini, Pak. Atau mau kalau bisa? Oke, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Teguh Setiawan beranggota dengan Iskandar Hakim. Ini mempresentasikan tentang sediaan krim. Untuk krim menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakopeia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih dari bahan obat larut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Menurut Formularian Nasional atau Fornas, krim adalah sediaan padat berupa emulsi kental, mengandung air tidak kurang dari 60%, dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim adalah sediaan semi solid kental, umumnya berupa emulsi M per A atau krim berair, atau emulsi A per M, krim berminyak. The Pharmaceutical Codex 1994 halaman 134. Secara tradisional, istilah krim digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsentrasi relatif cair di formulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau A per M, atau minyak dalam air M per A. Krim adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih dari bahan obat larut dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung tidak kurang dari 60% air. Ini yang tadi untuk dimaksud apa? Untuk pemakaian luar. Tipe krim itu ada dua. Tipe krim minyak dalam air atau A per M. Untuk membuat krim digunakan zat pengemulsi. Umurnya berupa surfaktan, anionik, kationik, dan non-ionik. Sifat umumnya sediaan semi padat, terutama krim ini adalah mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau dihilangkan. Krim yang digunakan sebagai bahan obat umumnya digunakan untuk mengatasi penyakit kulit seperti jamur, infeksi sebagai anti radang yang disebabkan oleh berbagai jenis penyakit. Bentuk penggolongan krimnya dia ada dua tadi, yang M per A dan A per M. Untuk pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Untuk krim tipe A per M digunakan sabun polivalen
span, adetlanae, kolesterol, dan sera. Untuk krim tipe M/A digunakan sabun monovalen seperti tritanolamin, natrium stearat, kalium gelatinum, kaseinum, CMC, dan emolidum. Kestabilan krim akan terganggu atau rusak jika sistem campurannya terganggu, terutama disebabkan oleh perubahan suhu dan perubahan komposisi yang disebabkan perubahan salah satu fase secara berlebihan atau zat pengemulsinya tidak tercampur satu sama lain. Pengenceran krim hanya dapat dilakukan jika diketahui pengencerannya yang cocok dan dilakukan secara teknik aseptik. Krim yang sudah diencerkan harus digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Sebagai pengawet pada krim umumnya digunakan metil paraben atau nipagin dengan kadar 0,12% hingga 0,18% atau propil paraben atau disebutnya itu nipasol dengan kadar 0,02% hingga 0,05%. Untuk krim tipe M/A atau O/W, vanishing cream adalah kosmetika yang digunakan untuk maksud membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Vanishing cream. Krim M/A atau vanishing cream yang digunakan melalui kulit akan hilang tanpa bekas. Pembuatan krim M/A sering menggunakan zat pengemulsi campuran dari surfaktan atau jenis lemak amphiphil, yang umumnya merupakan rantai panjang alkohol, walaupun untuk beberapa sediaan kosmetik pemakaian asam lemak lebih populer. Contoh vanishing sebagai pelembab moisturizing, meninggalkan lapisan berminyak atau film pada kulit. Untuk yang kedua, krim tipe A/M atau W/O. Krim berminyak mengandung zat pengemulsi A/M yang spesifik sebagai seperti adepslanae, wool alkohol atau ester asam lemak dengan atau garam dari asam lemak dengan logam bervalensi 2. Misal Ca. Krim A/M dan M/A membutuhkan emulgator yang berbeda-beda. Jika emulgator tidak tepat, dapat terjadi pembalikan fase. Contohnya cold cream. Cold cream ini adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk maksud memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit sebagai krim pembersih berwarna putih dan bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. Untuk persyaratan krim, dia ada 4. Yang pertama itu stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Terus yang kedua ada lunak, yang ketiga mudah dipakai, dan yang keempat terdistribusi secara merata. Untuk bahan-bahan penyusun krim, formula dasar krim adalah dia ada fase minyak, yaitu bahan obat yang larut dalam minyak bersifat asam. Contohnya asam stearat, adepslanae, parafin lipidum, parafin solidum, minyak lemak, cetaseum, vaselin, setil alkohol, steril, alkohol, dan sebagainya. Kalau yang fase airnya itu dia bahan obat yang larut dalam air bersifat basa. Contohnya natrium tetraborat atau boraks sebutnya. Terus tritanolamin atau TA, NaOH, KOH, Na2CO. 3. Gliserin, polylenglikol atau PEG, propylenglikol, Spartan atau Na-lauryl sulfat, natrium setosteril, alkohol, polisorbatum atau twin, span, dan sebagainya. Bahan penyusun krim. Bahan penyusun krim dia ada zat berminyak, zat yang berkhasiat, minyak, air, emulsi. Untuk selanjutnya bisa dibaca sama Iskandar. Lanjutannya bahan-bahan tambahan. Yang pertama, zat untuk memperbaiki konsistensi. Konsistensi sediaan topikal diatur untuk mendapatkan biopolaritas yang maksimal. Selain itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan formula yang estetis dan acceptable. Konsistensi yang disukai umumnya adalah sediaan yang dioleskan, tidak meninggalkan bekas, tidak terlalu melekat, dan berlemak. Yang kedua, zat pengawet. Pengawet yang dimaksudkan adalah zat yang ditambahkan dan dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas sediaan dengan mencegah terjadinya kontaminasi mikroorganisme.
Oleh karena itu, perlu penambahan zat yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Zat pengawet yang digunakan umumnya metil paraben 0,12% sampai 0,18%, atau propil paraben 0,02% sampai 0,05%. Yang ketiga adalah pendapar. Pendapar dimaksudkan untuk mempertahankan pH sediaan untuk menjaga stabilitas sediaan. pH dipilih berdasarkan stabilitas bahan aktif. Pemilihan pendapar harus diperhitungkan ketercampurannya dengan bahan lainnya yang terdapat dalam sediaan, terutama pH efektif untuk pengawet. Lanjut, Go. Yang keempat, pelembab. Pelembab atau humektan ditambahkan dalam sediaan topikal dimaksudkan untuk meningkatkan hidrasi kulit. Hidrasi pada kulit menyebabkan jaringan menjadi lunak, mengembang, dan tidak berkeriput sehingga penetrasi zat akan lebih efektif. Contoh zat tambahan ini adalah gliserol, PEG, sorbitol. Yang kelima, pengompleks atau sequestering. Pengompleks adalah zat yang ditambahkan dengan tujuan zat ini dapat membentuk kompleks dengan logam yang mungkin terdapat dalam sediaan. Timbul pada proses pembuatan atau pada penyimpanan karena wadah yang kurang baik, contohnya sitrat, eta, dan sebagainya. Yang keenam, antioksidan. Antioksidan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketengikan akibat oksidasi oleh cahaya pada minyak tidak jenuh yang sifatnya autooksidasi. Antioksidan terbagi atas. Yang pertama, antioksidan sejati atau antioksigen. Kerjanya mencegah oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas dan mencegah reaksi cincin. Contohnya tokoperol, alkil galat, BHA, BHT. Yang kedua, antioksidan sebagai agen produksi. Zat-zat ini mempunyai potensial reduksi lebih tinggi sehingga lebih mudah teroksidasi dibandingkan zat yang lain. Kadang-kadang bekerja dengan cara bereaksi dengan radikal bebas. Contohnya garam Na dan K dari asam sulfit. Yang ketiga, antioksidan sinergis, yaitu senyawa yang bersifat membentuk kompleks dengan logam karena adanya sedikit logam dapat merupakan katalisator reaksi oksidasi. Contohnya sitrat, tamat, eta. Yang ketujuh, peningkat penetrasi. Zat tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan pengobatan sistemik lewat dermal atau kulit. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama tidak mempunyai efek farmakologi, yang kedua tidak menyebabkan iritasi alergi atau toksik, yang ketiga bekerja secara cepat dengan efek terduga atau dapat diramalkan, yang keempat dapat dihilangkan dari kulit secara normal, yang kelima tidak mempengaruhi cairan tubuh, elektrolit dan zat endogen lainnya, yang keenam dapat bercampur secara fisika dan kimia dengan banyak zat, yang ketujuh dapat berfungsi sebagai pelarut obat dengan baik. Yang kedelapan dapat menyebar pada kulit, yang sembilan dapat dibuat sebagai bentuk sediaan. Yang terakhir tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Metode pembuatan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penanas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas, komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Metode yang kedua, kemudian larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Yang ketiga, selanjutnya campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dengan fase cair. Pencampuran krim terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pencampuran bahan padat. Pada prinsipnya, pencampuran bahan padat adalah menghancurkan aglomerat yang terjadi menjadi partikel dengan ukuran yang serba sama. Yang kedua, pencampuran untuk larutan. Tujuannya, pencampuran larutan didasarkan pada 2 tujuan, yaitu adanya transfer panas dan homogenitas komponen sediaan. Yang ketiga, pencampuran semisolida. Untuk pencampuran sediaan semisolid dapat digunakan alat pencampuran dengan bentuk mixer planetari dan bentuk sigma blade. Alat dengan sigma blade dapat membersihkan salep atau krim yang menempel pada dinding wadah dan menjamin homogenitas produk serta proses transfer panas lebih baik.
Keempat, penghalusan dan homogenisasi. Proses terakhir dari seluruh rangkaian pembuatan adalah penghalusan dan homogenisasi produk semisolid yang telah tercampur dengan baik. Persyaratan mutu krim. Sediaan yang dibuat harus memenuhi persyaratan mutu yang serta dengan ketentuan USP dan memperhatikan kriteria pendaftaran obat dari Depkes RI. Yang pertama, aman. Aman artinya sediaan yang dibuat harus aman secara fisiologis maupun psikologis dan dapat meminimalisir suatu efek samping sehingga tidak lebih toksik dari bahan aktif yang belum diformulasi. Bahan sediaan farmasi merupakan senyawa kimia yang mempunyai karakteristik fisikokimia yang berhubungan dengan efek farmakologis. Yang kedua, efektif. Efektif dapat diartikan sebagai sejumlah kecil obat yang diberikan pada pasien mampu memberikan efek yang maksimal dan optimal. Jumlah atau dosis pemakaian sekali pakai, sehari, dan selama pengobatan atau kurun waktu. Harus mampu untuk mencapai reseptor dan menimbulkan respon farmakologis. Yang ketiga, stabil. Stabil ada beberapa macam. Yang pertama, stabilitas fisik, sifat-sifat fisika seperti organoleptis, keseragaman, kelarutan, dan viskositas tidak berubah. Yang kedua, stabilitas kimia. Secara kimia inert sehingga tidak menimbulkan perubahan warna, pH, dan bentuk sediaan. Sediaan dibuat pada pH 3,6 diharapkan tidak mengalami perubahan potensi. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Tidak ditemukan pertumbuhan mikroorganisme selama waktu edar. Jika mengandung pengawet, harus tetap efektif selama waktu edar. Mikroorganisme yang tidak boleh ditemukan pada sediaan, Salmonella sp, E. coli, Enterobacter sp, P. aeruginosa, Clostridium sp, Candida albicans. Yang keempat, stabilitas toksikologi. Pada penyimpanan maupun pemakaian tidak boleh ada kenaikan toksisitas, stabilitas farmakologinya. Selama penyimpanan dan pemakaian, efek terapeutiknya harus tetap sama. Pengujian mutu krim. Yang pertama, organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan menggunakan panca indera atau secara visual. Komponen yang dievaluasi meliputi bau, warna, tekstur, sediaan, dan konsistensi. Yang kedua, homogenitas. Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan krim, bahan aktif, obat dengan bahan dasarnya, dan bahan tambahan yang diperlukan tercampur secara homogen. Yang ketiga, stabilitas. Salah satu aktivitas yang paling penting dalam kerja preformulasi adalah evaluasi kestabilan fisika dan kimia dari zat obat murni. Tujuan pengujian stabilitas obat adalah untuk memberikan faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Yang keempat, uji pH. Pengukuran dilakukan pada suhu kurang lebih 250 derajat Celcius. Kecuali dinyatakan lain, dalam masing-masing monografi, penetapan pH dilakukan dengan menggunakan alat bernama pH meter. Karena pH meter hanya bekerja pada zat yang berbentuk larutan. Krim harus dibuat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Krim dan air dicampur dengan perbandingan 60 gram berbanding 200 ml air. Kemudian diaduk hingga homogen dan dibiarkan agar mengental. Setelah itu, pH airnya diukur dengan pH meter. Nilai pH akan tertera pada layar pH meter. Yang kelima, keseragaman. Sediaan keseragaman dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua metode, yaitu keseragaman bobot atau keseragaman kandungan. Persyaratan ini digunakan untuk sediaan yang mengandung suatu zat aktif dan mengandung dua atau lebih zat aktif. Evaluasi sediaan krim. Agar sistem pengawasan mutu dapat berfungsi dengan efektif, harus dibuatkan kebijaksanaan dan peraturan yang mendasari, dan ini harus selalu ditaati. Pertama, tujuan pemeriksaan semata-mata adalah demi mutu obat yang baik. Yang kedua, setiap pelaksanaan harus berpegang teguh pada standar atau spesifikasi dan harus berupaya meningkatkan standar dan spesifikasi yang telah ada sebagai berikut. Yang pertama, organoleptis evaluasi menggunakan panca indera, mulai dari bau, warna, tekstur sediaan. Konsistensi pelaksanaan menggunakan subjek responden atau dengan kriteria tertentu dengan menetapkan kriterianya, pengujiannya, atau macam dan item.
menghitung presentasi masing-masing kriteria yang diperoleh, pengambilan keputusan dengan analisa statistik. Yang kedua, evaluasi pH menggunakan alat pH meter dengan cara perbandingan 60 gram berbanding 200 ml air yang digunakan untuk mengencerkan, kemudian aduk oksigen dan didiamkan agar mengendap, dan airnya yang diukur dengan pH meter, catat hasil yang tertera pada alat pH meter. Yang ketiga, evaluasi daya sebar dengan cara sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu ketentuan secara teratur. Yang keempat, evaluasi penentuan ukuran droplet. Untuk menentukan ukuran droplet suatu sediaan krim ataupun sediaan emul gel dengan cara menggunakan mikroskop, sediaan diletakkan pada objek gelas. Kemudian diperiksa adanya tetesan-tetesan fase dalam ukuran dan penyebarannya. Yang kelima, uji aseptabilitas sediaan dilakukan pada kulit berbagai orang yang diberi suatu kuesioner dibuat suatu kriteria. Kemudian dioleskan, kelembutan sensasi yang ditimbulkan, kemudahan pencucian. Kemudian dari data tersebut dibuat scoring untuk masing-masing kriteria. Misal untuk lembutan agar lembut sangat lembut. Akan dilanjutkan oleh Teguh. Untuk alasan pembuatan sediaan krim. Alasan pembuatan sediaan krim untuk mendapatkan efek emolien atau pelembut jaringan dari preparat tersebut dan keadaan permukaan kulit. Karena emulsi yang dipakai pada kulit sebagai obat luar bisa dibuat sebagai emulsi M/A atau minyak dalam air. Atau emulsi A/M, air dalam minyak. Tergantung pada berbagai faktor seperti sifat zat terapeutik yang akan dimasukkan ke dalam emulsi. Zat obat yang akan mengiritasi kulit umumnya kurang mengiritasi jika ada dalam fase luar yang mengalami kontak langsung dengan kulit. Tentu saja dapat bercampurnya dan kelarutan dalam air dan dalam minyak dari zat obat yang digunakan dalam preparat yang diemulsikan menentukan banyaknya pelarut yang harus ada dan sifatnya yang meramalkan fase emulsi yang dihasilkan. Untuk penyimpanan krim. Penyimpanan krim biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tub. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk krim yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Tub biasa saja terbuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan. Bila krim akan digunakan untuk penggunaan khusus. Tub dari krim kebanyakan dikemas dalam tub kaleng dan dapat dilipat dan dapat menampung sekitar 8,5 gram. Tub krim untuk pemakaian topikal lebih sering dari ukuran 5-15 gram. Untuk kelebihan dan kekurangan sediaan krim. Untuk kelebihannya itu mudah menyebar rata, praktis, lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe M/A atau minyak dalam air. Cara kerja langsung pada jaringan setempat. Terus ada tidak lengket, terutama pada tipe M/A, minyak dalam air. Bahan untuk pemakaian topikal jumlah yang diabsorpsi tidak cukup beracun, sehingga pengaruh absorpsinya biasanya tidak diketahui pasien. Aman digunakan dewasa maupun anak-anak. Memberikan rasa dingin, terutama pada tipe A/M atau air dalam minyak. Bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi, pada fase A/M atau air dalam minyak, karena kadar lemaknya cukup tinggi. Terus bisa digunakan untuk kosmetik, misalnya maskara, krim mata, krim kuku, dan deodoran. Biasanya bisa meningkatkan rasa lembut dan lentur pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit berminyak. Untuk kekurangannya, mudah kering dan mudah rusak, khususnya tipe A/M. Karena terganggu sistem campuran, terutama disebabkan karena perubahan suhu dan perubahan komposisi. Disebabkan penambahan salah satu fase secara berlebihan. Atau pencampuran dua tipe krim jika zat pengemulsinya tidak tersatukan.
Susah dalam pembuatannya, karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Mudah lengket, terutama tipe A per M, air atau air dalam minyak. Mudah pecah, disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. Contoh untuk krimnya, ini ada contoh salep, namanya hidrokortison cream. Dia anti-inflamasi, anti-alergi, dan antipruritus pada penyakit kulit, menekan reaksi radang pada kulit yang bukan disebabkan infeksi seperti eksim, dan alergi kulit seperti dermatitis atopik, dermatitis kontak, dermatitis alergik, pruritus anogenital, dan neurodermatitis. Untuk komposisinya dia cuma satu, hidrokortison asetat, 1%. Sekian untuk presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iskandar sama Teguh. Oke, kita slide pertama. Langsung slide kedua. Gu. Slide kedua, Gu. Oke, slide kedua. Oke, dari definisi ada ya, kita lanjut, Gu. Slide 4, Gu. Oke, untuk slide 4, ini ada tepung golongannya. Oke, lanjut, Gu. Slide 5. Slide 6 ya. Persyaratan krim. Oke. Persyaratan krim. Oke, ada. Lanjut. Oke, bahan-bahan penyusun krim berarti komponen dalam pembentukan sediaan krim ya. Oke. Lanjut, Gu. Nah, di sini kan kamu muncul ini selain zat utama ada bahan-bahan tambahan. Nah, tolong ditambahkan contoh-contoh dari masing-masing bahan tambahan. Nah, contohnya itu bahan tambahan yang memang biasa atau sering digunakan di sediaan krim. Berikut konsentrasinya. Contoh nih, kamu udah nyemputin di zat pengawet, itu ada propil atau metil dengan konsentrasi 0,12 sampai 0,4 atau 0,02 sampai 0,05. Nah, untuk yang untuk komponen-komponen bahan yang lainnya, itu juga ditambahkan, Gu, Iskandar. Contohnya apa? Konsentrasi pemakaian gitu ya. Oke. Slide 11. Slide 12. Slide 12. Gu. Lanjut, slide 13. Nah, ini ada metode pembuatan krim. Oke. Lanjut, Gu. Bentar, 13. 13. Nah, di sini kan ada metode pembuatan krim nyambung ke slide. Break dulu ya, 5 menit. Ajan bisa. Terima kasih.
Coba slide 14, Bu. Ya, Pak. Slide 13, slide 14 coba. Slide 14. Nah, jadi nih, sebenarnya slide 14 itu relatif nyambung. Nah, dari metode pembuatan tersebut, mana yang pakai tipe krim mana yang pakai metode pembuatan salah satu itu, gitu ya. Jadi dicontohin yang mana yang tipe M atau A yang pakai metode pembuatan itu, gitu. Jadi maksud saya adalah dicontohin di situ, gitu ya. Oke, lanjut slide 15. Mutu krim. Oke, mutu ada. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini slide 17, evaluasi sediaan krim. Nah, untuk type uji-uji ini, kamu jelaskan tuh bagaimana mekanisme ujinya, serta syarat-syaratnya. Gitu ya. Jadi maksudnya, contoh kalau untuk si organoleptik, baunya syaratnya seperti apa menurut literatur, lalu warnanya bagaimana, tekstur sedianya bagaimana, dan konsistensinya bagaimana. Lalu contoh lain, misalnya pH atau stabilitas. Nah itu kamu jelaskan bagaimana mekanisme ujinya sama syarat-syarat syarat-syarat pengujian mutunya. Contoh tadi si pH-nya syaratnya berapa menurut literatur gitu ya. Jadi ditampilkan. Coba slide 18. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya evaluasinya di 19 ya. 20 coba. Nah, menurut saya ini sebenarnya kamu jadi satu aja sama yang tadi tuh slide 17, 18. Tapi kamu jelasin tentang mekanisme ujinya sama persyaratannya. Jadi nggak pengulangan. Jadi si slide 17, 18 kamu bisa gabungin di slide 20, 21. Cuman kamu tinggal tambahin bagaimana mekanisme ujinya serta persyaratan hasil ujinya. Gitu ya. Oke, lanjut. Slide 22. Slide 23. Lanjut. Slide 26. Oke, lanjut. Coba tadi yang slide 24, Bu. Bu, ini untuk penyimpanan krim perlu kamu tambahkan suhu penyimpanan, Bu. Ya, kamu tambahkan suhu penyimpanan di slide 24 ini. Oke, lanjut slide 26. Lanjut 28 aja. Untuk slide 28, jadi gini, kan kamu sudah menjelaskan tentang komponen-komponen atau formula dari satu sediaan krim gitu ya. Nah, kamu buat nih formulanya. Sebenarnya contohnya sama kayak kemarin saya bilang di minggu lalu, kamu cari aja jurnal tentang formula sediaan krim. Nah, tapi kamu buatnya dua, krim yang tipe AM dan krim yang tipe MA. Terserah mau yang untuk proses pengobatan atau untuk kecantikan gitu ya, terserah, nggak apa-apa contohnya.
Yang penting adalah kamu tambahin 2 formula dari sediaan krim tipe AM atau MA. Jadi mulai dari komponen bahan aktif sampai komponen bahan tambahan yang tadi, entah pendapat, entah pH, gitu ya. Dan kamu contohkan satu sediaan yang ada di pasar, masing-masing satu sediaan yang ada di pasaran untuk tipe MA dan tipe AM. Gitu ya, Bu Iskandar. Oke, cukup. Boleh dilanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih, Iskandar, Teguh. Berarti ini saya lebih ke kurang ke contohnya aja ya Pak ya. Semuanya ini dari slide 14, terus dari 24, terus 28, lebih kebanyakan kayak harus dari contohnya aja gitu ya Pak. Ya, jadi yang tadi saya narasikan ke kamu, itu kekurangannya. Iya Pak. Nah, jadi nanti kalau bisa dikumpulnya minggu ya, maksimal. Oke Pak. Ya, untuk revisi, tapi kalau untuk presentasi berikutnya kayak biasa aja. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sama. Lanjut kelompok berikutnya. Mungkin bisa dibantu yang memang available untuk share screen, jadi nggak ada gangguan atau yang nggak sambil kerja gitu. Share screen ya Pak. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok pertama Diah Ayu Primastuti, yang kedua Septia Wafa Hairiah, yang ketiga saya sendiri Yulita. Teknologi formulasi sediaan semi padat dan cair, kami ke bagian gel dan emulgel. Pengertian gel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi dibuat dengan partikel anorganik yang kecil maupun molekul organik yang besar dan terpenetrasi oleh cairan disebut gel. Gel seringkali juga disebut sebagai jelly. Gel memiliki beberapa kelebihan seperti memberi sensasi rasa dingin pada kulit, mudah diaplikasikan di kulit, tidak memberi rasa lengket di kulit, dan mampu berpenetrasi dengan baik. Perubahan dalam temperatur dapat menyebabkan gel tertentu mendapatkan kembali bentuk sol atau bentuk cairnya, sehingga gel menjadi lebih encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali setelah dibiarkan tidak terganggu untuk beberapa waktu tertentu. Peristiwa ini dikenal sebagai thixotropi. Next, Dek. Penggunaan gel. Dalam dunia farmasi, gel telah digunakan untuk sediaan dental, dermatologikal, nasal, optalmik, rektal, dan vaginal. Pada umumnya, gel digunakan sebagai vehikel obat. Selain gel mempunyai fungsi lain, misalnya gel yang diaplikasikan pada kulit terbakar dapat berfungsi sebagai protektif karena dapat mencegah hilangnya air yang berlebihan dengan membentuk barrier fisik. Contoh lain misalnya untuk perawatan mata. Gel okular digunakan untuk melubrikasi mata secara terus-menerus sehingga mendorong penyembuhan. Ada juga gel yang ditujukan untuk melubrikasi alat-alat bedah dan kedokteran untuk meminimalkan iritasi lokal saat penggunaan.
Yang pertama, penggolongan sediaan gel adalah berdasarkan sifat fase koloid, yaitu gel organik, pembentuk gel berupa polimer, dan gel anorganik. Yang kedua, gel diklasifikasikan berdasarkan pelarutnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu hidrogel, organogel, dan serogel. Gel yang medium dispersinya menggunakan air, glisero, atau propilen glikol disebut hidrogel. Organogel adalah gel yang menggunakan pelarut organik seperti minyak mineral atau minyak nabati. Sedangkan serogel merupakan bentuk gel yang padat dengan konsentrasi pelarutnya rendah. Contoh teragakan ribon, gelatin kering, dan selulosa kering. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan gel. Yang pertama, penampilan gel. Harus transparan dan berbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi, di mana dengan jumlah pelarut cukup banyak membentuk gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. Yang kedua, inkompatibilitas. Dapat terjadi dengan mencampur obat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktif, pengawet, atau surfaktan dengan membentuk gel yang bersifat anionik. Yang ketiga, gelling agent. Yang dipilih harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam formulasi. Keempat, penggunaan polisakarida memerlukan penambahan pengawet sebab polisakarida bersifat rentan terhadap mikroba. Yang kelima, viskositas sediaan gel yang tepat, sehingga saat disimpan bersifat solid, tapi sifat soliditas tersebut mudah diubah dengan pengocokan, sehingga mudah dioleskan saat penggunaan topikal. Yang keenam, pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat disimpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. Ketujuh, konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat sebab saat penyimpanan dapat terjadi penurunan konsentrasi polimer yang dapat menimbulkan sineresis, yaitu air mengambang di atas permukaan gel. 8. Pelarut yang digunakan tidak bersifat melarutkan gel, sebab bila daya adesi antar pelarut dan gel lebih besar dari daya kohesi antar gel, maka sistem gel akan rusak. Formulasi sediaan gel. Yang pertama, gelling agent. Gelling agent adalah sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur, contohnya yaitu gom Arab, turunan selulosa, dan karbomer. Kebanyakan dari sediaan tersebut berfungsi dalam media air. Selain itu, ada yang membentuk gel dalam cairan nonpolar. Beberapa partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagai pembentuk gel karena terjadinya flokulasi partikel. Konsentrasi yang tinggi dari beberapa surfaktan non-ionik dapat digunakan untuk menghasilkan gel yang lebih jernih di dalam sistem yang mengandung sampai 15% minyak mineral. Berikut adalah contoh-contoh gelling agent. Yang pertama ada tragakan. Tragakan termasuk polisakarida kompleks alami dengan variasi sifat reologi dan kualitas mikrobiologinya. Diperoleh dari tanaman genus Astragalus, viskos, tidak berbau dan tidak berwarna, konsentrasi yang diperlukan hanya sekitar 5%, perlu dibasahi dengan etanol atau gliserin sebelum didispersikan dengan air, digunakan untuk treatment luka bakar tropikal, bersifat asam dan memiliki BM 840.000, berfungsi sebagai demulcent dan suspending agent. Yang kedua ada turunan selulosa, atau biasa disebut HPMC, merupakan turunan dari metal selulosa yang memiliki ciri-ciri serbuk atau butiran putih tidak memiliki rasa dan bau. Sangat sukar larut dalam ether, etanol, dan aseton, tapi dapat mudah larut dalam air panas dan akan segera menggumpal dan membentuk koloid. Mampu menjaga penguapan air sehingga secara luas banyak digunakan dalam aplikasi produk kosmetik dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, turunan selulosa, metil selulosa. Larut dalam air dingin, tapi tidak larut dalam air panas. Non-ionik dan stabil dalam spektrum pH luas. Non-toksik, kompatibel dengan air, alkohol 70%, dan propilen glikol 50%.
Kejernihan, hidrasi, dan maksimum tercapai jika gel didinginkan pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Merek pasarannya Metogel HG atau Metogel MC. Yang keempat, turunan selulosa berikutnya adalah hidroksil etil selulosa. Membentuk lapisan eksklusif ketika diaplikasikan ke kulit dan dibiarkan kering, pH-nya sekitar 5,5 sampai 8,5, larut dalam air dingin dan air panas, pendispersian lebih mudah dengan bantuan pengadukan pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga 60 sampai 70 derajat Celcius. Yuk, lanjut aja yuk ke komponen Kali berikutnya yuk. hidroksil, langsung aja Pak, langsung. Next. Langsung ke komponen berikutnya. Ini kan gelling agent banyak nih tadi. Langsung ke komponen berikutnya aja. Yuk. Yang ini Pak, tadi kan gelling agent, atau lanjut lagi ya. Yang Yang kedua, berfungsi untuk mencegah penguapan air atau pelarut dari dalam sediaan, sehingga sediaan gel tidak mudah kering saat terpapar udara. Contohnya propilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Emolien berfungsi untuk melembabkan kulit, sehingga gel dapat melekat lebih lama di kulit dan penetrasi obat tertentu dapat terjadi lebih optimal. Contohnya sorbitol dan gliserin. Surfaktan, gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi dari surfaktan anionik. Kombinasi tersebut membentuk mikroemulsi. Bentuk komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini adalah produk pembersih rambut dan facial wash. Contohnya, sodium lauryl sulfat. Chelating agent bertujuan untuk mencegah interaksi bahan basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat, contohnya ETA. Pengawet, meskipun beberapa basis gel resisten terhadap serangan mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air, sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Dalam pemilihan pengawet, harus memperhatikan inkompatibilitas dengan gelling agent. Selanjutnya akan dibacakan oleh Septiwa, Pak. Metode pembuatan. Yang pertama, pelelehan atau fusion. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan diaduk sampai membentuk fasa yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Yang kedua, trirurasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjut dengan penambahan basis. Dapat digunakan sebagai pelarut zat organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian ditambahkan basis yang akan digunakan. Untuk pengujian mutu atau evaluasi fisik gel, yang pertama itu ada uji organoleptis, yang kedua ada diameter daya sebar, yang ketiga ada uji pH, yang keempat ada uji homogenitas, yang kelima ada uji daya lekat, dan yang keenam ada uji viskositas. Pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap bentuk tampilan fisik dari sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Gel 0,5 gram diletakkan di tengah cawan Petri yang telah ditempeli dengan kertas militer blok. Penyebaran gel diukur dengan diameter gel yang menyebar dari dua sisi setelah dibiarkan selama 1 menit. Pengukuran diameter gel dimulai tanpa beban. Kemudian ditambahkan beban 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, sampai diperoleh daya sebar yang konstan dan dicatat diameter. Penyebaran gel setelah 1 menit. Parameter daya sebar pada sediaan gel yang baik ketika diberi beban diperlihatkan oleh diameter dan luas sebar gel, yaitu antara 5 sampai 7 cm. Untuk uji pH,
Yang pemeriksaan pH dilakukan menggunakan stik pH, warna yang muncul dibandingkan dengan standar warna pada kisaran pH yang sesuai. Untuk uji homogenitas gel diamati secara visual dengan mengoleskan gel pada permukaan kaca objek. Diamati apakah terdapat butiran kasar atau bagian yang tidak tercampur dengan baik. Jika tidak ditemukan berarti homogen. Untuk uji daya lekat, gel sebanyak 0,1 gram dioleskan di atas kaca optik yang ditandai dengan luas 2 kali cm. Kaca objek lain diletakkan di atas gel tersebut. Beri beban 1 kg di atas kaca objek selama 5 menit. Kemudian kaca objek dipasang pada alat uji daya lekat yang telah diberi beban 80 gram. Waktu dicatat setelah kedua objek tersebut memisah atau terlepas. Syarat daya lekat untuk sediaan topikal tidak kurang dari 4 detik. Uji vikositas. Penentuan vikositas dilakukan menggunakan vikositas meter seri FT04. Gel dimasukkan ke dalam tabung pada viskotester, kemudian dipasang rotor nomor 2 hingga spindle terendam seluruhnya dalam gel. Alat dinyalakan dan diamati jarum penunjuk rotor nomor 2 pada skala viskositas hingga berhenti stabil. Angka yang ditunjukkan jarum petunjuk dalam skala satuan DPAS, 1 DPAS sama dengan 1 poise. Sediaan gel diletakkan pada bagian bawah alat uji pada viskosimeter Stormer. Kemudian celupkan spindle hingga tenggelam pada sediaan. Atur kecepatan yang digunakan dan viskometer Stormer dijalankan. Kemudian viskositas dari gel terbaca. Nilai viskositas gel yang baik berada pada rentang 2000 sampai 4000 cps. Karena dengan kekentalan tersebut, gel mampu menyebar dengan baik saat diaplikasikan. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Kadiah Primastuti. Yang selanjutnya ada pengertian dari emulgel. Emulgel adalah sistem 2 fase di mana salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Jika minyak yang merupakan fase pembawa, maka disebut minyak dalam air. Sebaliknya, jika air yang merupakan fase terdispersi dan minyak yang merupakan fase pembawa, maka disebut emulsi air di dalam minyak. Saat sistem emulsi dan gel dikombinasikan membentuk sediaan, emulsi ditambahkan dengan gel akan membentuk emulgel. Contoh dari produk di pasaran yang berbentuk emulgel adalah Voltaren emulgel. Next. Wafa next. Bentar, Kak, bentar. Bentar ya, Pak. Ya, silakan.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu keuntungan dari Emulgel, yaitu obat yang bersifat hidrofobik, dapat lebih mudah dicampurkan dalam sistem emulsi. Kemudian memiliki stabilitas yang lebih baik, memiliki pelepasan obat di awal yang lebih baik, tidak membutuhkan proses pengadukan yang intensif jika dibanding pembuatan emulsi biasa. Pelepasan obat terkontrol dapat dicapai jika dibutuhkan. Kemudian menghindari metabolisme obat lintas pertama. Kemudian kekurangan dari Emulgel yaitu susah dalam pembuatannya. Sediaan Emulgel ketika dicampurkan dapat tidak homogen. Ketika sudah dioleskan sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat karena salah satu fasenya mengandung air. Obat yang memiliki BM dan ukuran yang besar sulit diserap melalui kulit. Potensi iritasi atau dermatitis kontak. Kemudian terbentuk gelembung udara saat pembentukan Emulgel. Kemudian yang selanjutnya ada pengujian mutu atau evaluasi fisik gel, yaitu hanya sedikit sensasi rasa lengket atau berminyak, kemudian mudah menyebar di kulit, kemudian mudah dicuci, penampilannya menarik, melembabkan, dan tidak memerlukan pewarnaan. Kemudian evaluasi Emulgel. Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan mencapai hasil yang maksimal. Berry 1983. Evaluasi sediaan Emulgel meliputi yang pertama yaitu organoleptis. Pengujian organoleptis dilakukan dengan cara pengamatan langsung bentuk, warna, dan bau sediaan. Kemudian yang kedua ada uji pH. Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter dengan cara alat terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan larutan dapar standar pH netral yaitu pH 7 dan larutan dapar pH asam pH-nya 4 hingga alat menunjukkan harga pH tersebut. Kemudian elektroda dicuci dengan air suling lalu dikeringkan dengan kertas tisu. Selanjutnya elektroda dicelupkan ke dalam sediaan sebanyak 3 gram yang sudah diencerkan dengan air 30 ml sampai alat menunjukkan harga pH yang konstan. Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan harga pH sediaan meter, merupakan harga pH sediaan. pH sediaan basis gel harus sesuai dengan 14 pH kulit, yaitu 4,5 sampai 6,5. Range pH normal kulit yaitu 5,0 sampai 6,8. Kemudian yang ketiga ada daya sebar. Daya sebar adalah kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di tempat aplikasi. Hal ini berhubungan dengan sudut kontak sediaan dengan tempat aplikasinya. Daya sebar merupakan salah satu karakteristik yang bertanggung jawab dalam keefektifan pelepasan zat aktif dan penerimaan konsumen dalam penggunaan sediaan semi-solid. Diameter permukaan yang dihasilkan dengan naiknya pembebanan menggambarkan karakteristik daya sebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya sebar yaitu viskositas sediaan, lama tekanan dan temperatur tempat aksi. Pengukuran daya sebar yaitu sebanyak 0,5 gram sediaan diletakkan di atas kaca bulat berdiameter 15 cm. Kaca lainnya diletakkan di atasnya dan dibiarkan selama 1 menit, diukur diameter sebar gel.
Setelahnya ditambahkan 150 gram beban tambahan dan didiamkan selama 1 menit, lalu diukur diameter yang konstan. Syarat daya sebar untuk sediaan topikal yaitu 5 sampai 7 cm. Kemudian tipe emulsi. Sediaan diletakkan pada kaca objek, diteteskan larutan metilen blue, kemudian ditutup dengan cover glass dan diamati dengan mikroskop. Apabila zat warna tersebar pada sediaan, maka tipe emulsi minyak di dalam air. Jika zat warna tidak tersebar merata, maka tipe emulsi air di dalam minyak. Kemudian viskositas atau kekentalan. Pengujian viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, di mana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Penentuan viskositas sediaan emulgel dilakukan dengan menggunakan peralatan uji viskositas digital dengan menggunakan spindle LV 4 atau 64. Pembacaan hasil viskositas dalam CPS. Pengukuran dilakukan pada emulgel yang baru dibuat. Pengukuran viskositas emulgel diukur menggunakan alat viskometer Brockfield. Sebanyak 50 gram emulgel dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian memasang spindle dan rotor dijalankan dengan kecepatan 30 rpm. Setelah viskometer menunjukkan angka yang stabil, hasilnya dicatat kemudian dikalikan dengan faktor koreksi. Sediaan topikal yang dapat diterima adalah 50 sampai 1000 dPAS dan optimalnya sebesar 200 dPAS. Kemudian ada homogenitas. Homogenitas sediaan ditunjukkan dengan adanya atau tidaknya butiran kasar. Homogenitas berkaitan dengan keseragaman kandungan jumlah zat aktif dalam penggunaan sediaan. Penggunaan homogenitas dilakukan dengan cara mengoleskan sampel gel pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Pengujian dilakukan pada tiap rentang waktu tertentu selama 30 hari, yakni pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian stabilitas sediaan. Stabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat produk dibuat. Tujuan pemeriksaan kestabilan obat adalah untuk menjamin bahwa setiap batch obat yang didistribusikan tetap memenuhi syarat yang ditetapkan meskipun sudah cukup lama dalam penyimpanan. Pemeriksaan kestabilan digunakan sebagai dasar penentuan batas kadaluarsa, cara-cara penyimpanan yang perlu dicantumkan dalam label. Metode uji stabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji freeze, thaw, dan real time. Uji freeze thaw dilakukan dengan prosedur sampel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dipindahkan ke dalam oven bersuhu 40 derajat lebih kurang 2 derajat Celcius selama 24 jam, 1 siklus. Uji 16 stabilitas dilakukan sebanyak 6 siklus. Diamati perubahan fisik yang terjadi, apakah terjadi pemisahan selama 12 hari. Pada hari pertama dilakukan uji stabilitas real time, sedangkan diletakkan pada ruangan dengan suhu 30 kurang lebih 2 derajat Celcius atau 25 lebih kurang 2 derajat Celcius sesuai ICH. Pada penelitian ini dilakukan selama 30 hari. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Septiawata, Dia Ayu, Yulita. Oke, kita langsung ke slide 2. Ini kan pengertiannya. Jadi gini, coba kamu review nih, si gel sama emulgel sebenarnya sama atau enggak? Gitu. Jadi tiap komponen yang sebenarnya bisa kamu review itu beda, berarti tiap komponen kamu jelasin. Contoh tadi misalnya syarat, penggolongan, atau komponen pembentuk gel atau emulgel, terus evaluasi sediaannya. Kalau memang sama, ya kamu buat satu aja, tapi buat yang lengkap. Misalnya contoh dari definisi, terus syarat, terus komponen, and then plus minus sediaan
sedianya, lalu evaluasinya, lalu tadi seperti minggu-minggu lalu ini kamu tampilkan tuh cari jurnal aja yang pembuatan sediaan gel atau emu gel dengan berbagai macam komponen bahannya, baik dari komponen bahan utama sampai komponen bahan tambahan gitu ya. Jadi sama ini sama di pasaran itu contohnya apa gitu ya. Jadi maksud saya kamu coba review lagi si gel dan emu gel itu sebenarnya sama apa enggak. Kalau emang sama berarti mulai dari definisi, syarat, terus penggolongan, komponen, atau formula, terus evaluasi, itu jadi satu aja. Itu kalau juga buat masing-masing bagian di masing-masing komponen, baik itu di gel maupun di emu gel. Kayak gitu ya. Ya, baik, Pak. Setidaknya dia Ayu sama Yulita. Terima Ya, kasih. baik, Pak. Nanti lanjut untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai SALEP yang beranggotakan Nia Febriana, Anita Rahman Pertiwi, dan Sia Amalia. Anita, sorry saya stop. Kalau emang unstable, nggak apa-apa di off kamera. Ya, Pak. Yang pertama ada definisi SALEP. SALEP adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Menurut R. Voigt, SALEP adalah gel dengan sifat deformasi plastis yang digunakan pada kulit atau selaput lendir. Sediaan ini dapat mengandung bahan obat tersuspensi terlarut atau teremulasi. Menurut formularium nasional, SALEP adalah sediaan berupa massa lembek, mudah dioleskan, umumnya lembek dan mengandung obat, digunakan sebagai obat luar untuk melindungi atau melemaskan kulit, tidak berbau tengi. Menurut FI edisi 3, SALEP adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen ke dalam dasar SALEP yang cocok. Menurut FI edisi 4, SALEP adalah sediaan setengah padat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal kulit atau selaput lendir. SALEP tidak boleh berbau tengi kecuali dinyatakan lain. Kadar bahan obat dalam SALEP mengandung obat keras narkotika adalah 10%. Selanjutnya adalah tujuan SALEP. Tujuan pembuatan SALEP antara lain adalah sebagai pengobatan pada kulit, melindungi kulit atau pada luka luar agar tidak terinfeksi serta melembabkan kulit. Dasar SALEP yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu dasar SALEP senyawa hidrokarbon, dasar SALEP serap, dasar SALEP yang dapat dicuci dengan air, dan yang terakhir dasar SALEP larut dalam air. Setiap SALEP obat menggunakan salah satu dasar SALEP tersebut. Peraturan pembuatan SALEP menurut Evan Duin. Peraturan SALEP pertama, zat-zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Yang kedua, peraturan SALEP kedua yaitu bahan-bahan yang larut dalam air. Jika tidak ada pelarut lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis SALEP dan jumlah air yang dipakai, kurangi dari basis SALEP-nya. Peraturan SALEP yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak
dan air harus diserbukkan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Peraturan salep keempat yaitu salep-salep dapat dibuat dengan jalan mencair. Campurannya harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Selanjutnya ada kualitas dasar salep. Adapun beberapa kualitas dasar salep yaitu yang pertama stabil. Selama masih dipakai mengobati, maka salep harus bebas dari inkompatibilitas, stabil pada suhu kamar dan kelembapan yang ada dalam kamar. Yang kedua ada lunak, yaitu semua zat dalam keadaan halus dan seluruh produk menjadi lunak dan homogen. Sebab salep digunakan untuk kulit yang teriritasi, inflamasi, dan eksfoliasi. Yang ketiga, mudah dipakai. Umumnya salep tipe emulsi adalah yang paling mudah dipakai dan dihilangkan dari kulit. Yang keempat, dasar salep yang cocok yaitu dasar salep harus kompatibel secara fisika dan kimia dengan obat yang dikandungnya. Dasar salep tidak boleh merusak atau menghambat aksi terapi dari obat yang mampu melepas obatnya pada daerah yang diobati. Yang kelima, terdistribusi merata. Obat harus terdistribusi merata melalui dasar salep padat atau cair pada pengobatan. Yang keenam, lembut, mudah dioleskan serta mudah melepaskan zat aktif. Pemilihan dasar salep tergantung pada beberapa faktor seperti khasiat yang diinginkan, sifat obat yang dicampur, ketersediaan hayati, stabilitas, dan ketahanan sediaan jadi. Dalam beberapa hal perlu menggunakan dasar salep yang kurang ideal untuk mendapatkan stabilitas yang diinginkan. Misalnya, obat-obat yang terhidrolisis lebih stabil dalam dasar salep hidrokarbon daripada dasar salep yang mengandung air, meskipun obat tersebut bekerja lebih efektif dalam dasar salep yang mengandung air. Komposisi dasar salep. Menurut Mu'arrif Anif 1997, berdasarkan komposisi dasar salep dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar salep hidrokarbon yaitu vaselin putih atau vaselin kuning, campuran vaselin yaitu malam putih atau malam kuning, parafin cair dan parafin padat, minyak tumbuh-tumbuhan, gelin. Dasar salep hidrokarbon dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak antara lain vaselin putih dan salep putih. Hanya sejumlah kecil komponen berair dapat dicampurkan ke dalamnya. Dasar salep hidrokarbon digunakan terutama sebagai emolien dan sukar dicuci, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Yang kedua, dasar salep serap, yaitu dapat menyerap air yang terdiri dari Adepslanae, Unguenta simplex, hidrofilik Photrolernum. Dasar salep serap ini dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama terdiri atas dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dalam minyak atau parafi hidrofilik dan lanolin anhidrat. Yang kedua terdiri atas emulsi air dalam minyak yang dapat bercampur dengan sejumlah larutan air tambahan atau lanolin. Dasar salep serap juga dapat bermanfaat sebagai emolien. Yang ketiga ada dasar salep yang dapat diolesi dengan air, yaitu terdiri atas 1. Dasar salep emulsi MIA seperti vanishing cream. Yang kedua emulsifying ointment. Yang ketiga hidrophilic ointment dibuat dari minyak mineral, steril alkohol, mairil, atau emulgator tipe minyak dalam air. Dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air antara lain salep hidrofilik dan lebih tepat disebut krim. Dasar ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci di kulit atau di lap basah, sehingga dapat diterima untuk dasar kosmetik. Beberapa bahan obat dapat menjadi lebih efektif menggunakan dasar salep ini daripada dasar salep hidrokarbon. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat diencerkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologi.
Yang keempat, dasar salep yang dapat larut dalam air antara lain PGA atau campuran PEG, polyethylene Whitman USP, siagakan PGA. Dasar salep larut dalam air, kelompok ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan yang tak larut dalam air seperti parafin, lanolin, anhidrat, atau malam. Dasar salep ini lebih tepat disebut gel. Fungsi salep sebagai bahan aktif pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit. Yang kedua sebagai bahan pelumas pada kulit. Yang ketiga sebagai bahan pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit yang dengan larutan berair dan perangsang kulit. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Amalia. Penggolongan salep. Salep dapat digolongkan berdasarkan konsistensi, sifat farmakologi, bahan dasarnya, dan formularium nasional antara lain. Yang pertama, menurut konsistensi. Salep menurut konsistensinya dibagi atas. Nguenta adalah salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Kedua, krim. Krim adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang mudah dicuci dengan air. Yang ketiga, pasta. Pasta adalah salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk, suatu salep yang tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian luar kulit yang diolesi. Yang keempat, jelly atau gelatinous adalah salep yang lebih halus, umumnya cair yang sedikit mengandung atau tanpa mukosa sebagai pelican atau basis. Biasanya terdiri atau campuran sederhana dari minyak lemak dan titik lebur. Cerata adalah salep lemak yang mengandung persentase lilin yang tinggi sehingga konsentrasinya lebih keras. Yang kedua, menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya. Salep menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya terdiri dari salep epidermik atau epidermic ointment, salep penutup. Salep ini berguna untuk melindungi kulit, menghasilkan efek lokal, dan untuk meredakan rangsangan atau anestesi lokal. Tidak diabsorpsi. Kadang-kadang ditambahkan antiseptik atau astringen. Dasar salep yang baik untuk jenis salep ini adalah senyawa hidrokarbon. Yang kedua, endodermik. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit, tetapi tidak melalui kulit. Terabsorpsi sebagian dan digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Dasar salep yang terbaik adalah minyak lemak. Yang ketiga, salep diadermik. Salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit untuk mencapai efek yang diinginkannya. Misalnya, salep yang mengandung senyawa merkuri iodida atau belladonna. Yang ketiga, menurut dasar salepnya. Dasar salep hidrofobik, salep yang tidak suka air atau salep yang dasar salepnya berlemak atau greasy base. Tidak dapat dicuci dengan air. Misalnya campuran lemak-lemak, minyak lemak malam. Kedua, dasar salep hidrofilik. Salep yang suka air atau kuat menarik air. Biasanya mempunyai dasar salep tipe oil with water. Persyaratan salep. Pertama, pemberian. Tidak boleh bau tengik. Kedua, kadar. Kecuali dinyatakan lain. Sebagai bahan dasar salep atau basis salep yang digunakan vaselin. Ketiga, homogenitas. Jika dioleskan pada keping kaca atau bahan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogennya. Keempat, penandaan. Etiket harus tertera obat luar. Metode dan cara kerja pembuatan salep. Salep umumnya dibuat dengan melarutkan atau mensuspensikan obat ke dalam salep dasar. Ada beberapa metode pembuatan salep, yaitu pertama, metode pelelehan. Zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fase yang homogennya. Kedua,
Yang kedua, metode triturasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Ketentuan lain yaitu zat yang dapat larut dalam basis salep atau kampora, mentol, fenol, dan timol. Mudah larut dalam minyak lemak atau vaselin, zat-zat berkhasiat tambah sebagian basis atau sama banyak, homogenkan, tambah sisa basis. Lanjutnya, zat yang mudah larut dalam air dan stabil. Bila massa salep mengandung air dan obatnya dapat larut dalam air yang tersedia, maka obatnya dilarutkan dulu dalam air dan dicampur dengan basis salep yang dapat menyerap air. Yang ketiga, salep yang dibuat dengan peleburan. Dalam cawan porselen, salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan tetapi diambil sebagian lemaknya atau air ditambahkan terakhir. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka massa salep yang meleleh perlu dikolir atau disaring dengan kasa lebihkan 10-20%. Cara kerja pembuatan salep: 1. Menimbang bahan berkhasiat dan bahan tambahan lainnya. Digerus hingga halus sesuai dengan ukuran partikel yang dikehendaki. Kedua, menimbang basis vaselin album dan adep salinai. Mencampurkan satu sama lain dengan metode pencampuran kemudian digerus dalam mortir hingga homogen. Ketiga, menambahkan propylenglikol dan BHT ke dalam basis yang sudah tercampur. Keempat, menambahkan basis yang sudah tercampur sedikit-sedikit ke dalam mortir yang sudah diberi bahan berkhasiat. Kelima, mengaduk sampai homogen dan mencampurkannya sampai rata. Keenam, memasukkan ke dalam pot dan diberi etiket. 7. Melakukan evaluasi. Cara pembuatan salep ditinjau dari khasiat utamanya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, zat padat. Zat padat dan larut dalam dasar salep. Kedua, zat padat larut dalam air. Ketiga, bahan obat yang larut dalam air tetapi tidak boleh dilarutkan dalam air. Keempat, bahan yang ditambahkan terakhir pada suatu massa salep. Kedua, zat cair. Sebagai pelarut bahan obat, ada air, spiritus, atau etanol atau alkohol. Dan juga ada cairan kental. Kriteria dasar salep yang ideal. Suatu dasar salep yang ideal mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tidak menghambat proses penyembuhan luka atau penyakit pada kulit tersebut. Kedua, tidak di dalam sediaan secara fisik cukup halus dan kental. Ketiga, tidak merangsang kulit. Reaksi netral pH mendekati pH kulit yaitu 6-7. 5. Stabil dalam penyimpanan, tercampur baik dengan bahan berkhasiat. Ketujuh, mudah melepaskan bahan berkhasiat pada bagian yang diobati. Dan 8, mudah dicuci dengan air. Inkompatibilitas obat. Masalah inkompatibilitas obat tidak tercampurkannya suatu obat, yaitu pengaruh-pengaruh yang terjadi jika obat yang satu dicampurkan dengan yang lainnya. Inkompatibilitas obat dapat dibagi atas 3 golongan, yaitu inkompatibilitas terapeutik. Golongan ini mempunyai arti bahwa bila obat yang satu dicampur atau dikombinasikan dengan obat yang lain akan mengalami perubahan-perubahan demikian rupa dengan hingga sifat kerjanya dalam tubuh berlainan daripada yang diharapkan. Inkompatibilitas fisika yang dimaksudkan di sini adalah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan yang timbul pada waktu obat tercampur satu sama lain tanpa terjadi perubahan-perubahan kimia, meleleh atau menjadi basahnya campuran serbuk, tidak dapat larut, dan obat-obat yang apabila disatukan tidak dapat bercampur secara homogen, penggaraman atau salting out. Ketiga, inkompatibilitas kimia yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu pencampuran obat yang disebabkan oleh berlangsungnya reaksi kimia atau interaksi. Termasuk di sini adalah reaksi-reaksi di mana terjadi senyawa baru yang mengendap, reaksi antara obat yang bereaksi asam dan basa, reaksi yang terjadi karena proses oksidasi atau reduksi maupun hidrolisa, perubahan-perubahan warna, terbentuknya gas, dan lain-lain. Pengawet salep.
Pengawet salep. Preparat farmasi setengah padat seperti salep sering memerlukan penambahan pengawet kimia sebagai antimikroba pada formulasi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang terkontaminasi. Yang kedua, pengawet-pengawet ini termasuk hidroksibenzoat, fenol-fenol, asam benzoat, asam sorbat, garam amonium kuartener, dan campuran lainnya. Preparat setengah padat harus pula dilindungi melalui kemasan atau penyimpanan yang sesuai dari pengaruh pengerusakan oleh udara, cahaya, uap air, dan panas, serta kemungkinan terjadinya interaksi kimia antara preparat dengan wadah. Pengemasan dan penyimpanan salep. Salep biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tube. Botol dapat dibuat dari gelas tidak berwarna, warna hijau, ember atau biru, atau buram, dan porselen putih. Botol plastik juga dapat digunakan. Wadah dari gelas buram dan berwarna berguna untuk salep yang mengandung obat yang peka terhadap cahaya. Tube dibuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan dengan alat bantu khusus bila salep akan digunakan untuk dipakai melalui rektum, mata, vagina, telinga, atau hidung. Tube umumnya diisi dengan bertekanan atau pengisi dari bagian ujung belakang yang terbuka. Ujung yang berlawanan dari ujung tutup dari tube yang kemudian ditutup dengan disegel. Keuntungan dan kerugian salep. Keuntungan dari salep, misalnya salep dengan dasar salep lanonin, yaitu walaupun masih mempunyai sifat-sifat lengket yang kurang menyenangkan, tetapi mempunyai sifat yang lebih mudah tercuci dengan air dibandingkan dasar salep berminyak. Kerugian salep misalnya pada salep basis hidrokarbon, sifatnya yang berminyak dapat meninggalkan noda pada pakaian serta sulit tercuci oleh air sehingga sulit dibersihkan dari permukaan kulit. Sedangkan pada basis lanonin, kekurangan dasar salep ini ialah kurang tepat bila dipakai sebagai pendukung bahan-bahan antibiotik dan bahan-bahan lain yang kurang stabil dengan adanya air. Contoh obat salep. Contoh obat salep yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada obat bisul, koreng, dan borok. Obat bisul, koreng, dan borok yang telah lama dikenal ialah salep diathylon atau salep ethiol. Selain itu, penyakit koreng juga dapat diobati dengan asam salisilat, salep yang mengandung sulfa, penisilina, dan belerang. Contoh obat yang digunakan untuk obat bisul, koreng, dan borok. Yang pertama ada ungwentum, itu mengandung minyak ikan. Ungwentum sulfuris salisilatum mengandung asam salisilat atau belerang. Ungwentum sulfanilamid mengandung sulfanilamida. Ungwentum penisilin mengandung penisilina. Obat eskema. Obat eskema biasanya digunakan salep yang mengandung bahan ter, misalnya ethiol, pix liquida, oleum kadium, belerang, asam salisilat, solusio acetatis aminiibasicus, atau salep skema. Pasta zinc salilata lasar mengandung asam salisilat, zinc oksida, amilum tritici, dan vaselin kuning. Yang kedua ada mixtura agita ethioli mengandung ethiol, zinc oksida, talkum, gliserin, dan air. Untuk eksim basah digunakan campuran zinc oksida, oleum olivarum, air kapur yang sama banyaknya. Obat kudis. Obat penyakit kudis biasanya digunakan salep yang mengandung belerang, ter, natrium benzoat, dan gamexam. Contoh obat kudis, yaitu ada alimentum sulfuris mengandung oleum cocos dan belerang sama banyak. Yang kedua, emulsum benzoatis bensilici mengandung natrium benzoat, emulgate, minyak wijen, dan air. Yang ketiga, ungwentum sulfuris mengandung belerang dan vaselin. Obat kurap, panu, dan kutu air. Kurap, panu, dan kutu air biasanya disebabkan oleh infeksi dengan kapang-kapang. Obat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini ialah asam salisilat, belerang, jodium. Contoh obat kurap, panu, dan kutu yaitu yang pertama ada salisil spiritus 10%, ungwentum sulfuris salisilatum mengandung asam salisilat, belerang, dan vaselin kuning. Ungwentum waveflite mengandung asam benzoat, asam salisilat, lanolin, dan vaselin putih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Nia Febriana, Anita Rahman, Sri Amalia.
Lanjut kita ke slide kedua ya. Slide 3. 5. Nah, ini kan peraturan pembuatan dasar salep ya. Kayaknya tadi kamu ngejelasin ini juga nggak? Sudah, Pak. Ada. Ya, sudah dibaca tadi. Oke. Nah, ini contoh-contohnya dasar salep. Maksudnya gini, contoh dari kalau kamu bikin sediaan salep ini yang gimana nih formulanya gitu. Jadi ditampil aja contohnya. Misalnya untuk peraturan pembuatan salep pertama, itu contohnya misalnya sediaan salep apa gitu, kamu tampilin aja contohnya. Jadi kan dari situ kelihatan tuh metode pembuatannya, tapi yang memang sudah standar aja, contoh yang ada di Fornas atau ada yang ada di Reseptir atau ada di Panduin gitu ya. Kamu tampilin aja tuh contohnya yang memang sebenarnya salep-salep yang dibuat dengan peraturan salep pertama, kedua, atau ketiga dan keempat. Oke. Lanjut, kualitas dasar salep. Sebenarnya di sini pernyataannya kualitas dasar salep atau kualitas dasar salep yang ideal. Lebih tepatnya gimana nih, Anita? Kualitas dasar salep, Pak. Ya, jadi sebenarnya ini boleh bilang kualitas dasar salep yang ideal gitu ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Slide 10. Nah, ini pemilihan dasar salep. Sebenarnya tadi udah kamu sebutin tuh ya di atas ya. Oke, ini udah sebenarnya kamu udah tampil nih contoh-contohnya, tapi kamu tampilin juga konsentrasi yang biasa digunakan untuk membuat sediaan salep. Karena kalau untuk parafin gitu ya, cara temu padat kalau bikin salep kan mereka pasti konsentrasinya beda. Kayak kamu mau bikin emulsi atau suspensi, krim atau gel kalau pakai parafin gitu ya. Nanti jadi diambil aja salah satu contoh memang yang biasa dipakai sama konsentrasinya, misalnya pasning putih, pasning kuning, serap kelapa, serap alba, parafin cair, parafin padat. Nah, itu aja cukup, tapi kamu tampilin tuh konsentrasinya. Nah, itu sebenarnya yang begitu konsentrasi pemakaiannya itu bisa kamu cek di Handbook of Excipient di Anita. Oke, lanjut slide 11. Nah, ini juga sama, nanti tinggal ditambahin aja. Lanjut. 14. Oke, 15. Nah, ini penggolongan salep berdasarkan penggolongan salep pertama berdasarkan konsistensi, oke. Kedua morfologi, lanjut ke berikutnya adalah ke dasar salepnya ya. Benar nggak? Yang slide 18. Oke. Menurut dasar salepnya. Oke, lalu ke berikutnya. Kemudian persyaratan salep. Oke. Slide berikutnya. Pembuatan, lanjut. Lanjut. Sebenarnya tadi yang pembuatan salep sama tadi nyambung sih sebenarnya sama peraturan
peraturan pembuatan salep. Jadi yang slide 21, 22 itu sebenarnya nyambung. Bisa kamu jadiin satu sama si peraturan pembuatan salep. Karena kan nanti kan di situ ada 4 peraturannya. Itu kan tinggal disesuaikan. Mana yang pencampuran, mana yang pemanasan, mana yang pengayakan gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini tadi itu. Jadi yang tadi saya bilang antara yang atas, coba deh kamu lihat. Yang tadi Iya, yang slide-nya double ya, Pak? Iya, makanya jadi saya bilang ini kamu mau ngebahas kualitas salep yang ideal atau persyaratan salep yang baik. Jadi tinggal dipilih. Kalau emang dua-duanya itu ada, ya kamu tampilin mana yang kualitas salep yang ideal, mana yang memang persyaratan salep yang baik. Tinggal ditentuin aja, gitu ya. Oke, lanjut. 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 Nah, jadi ini juga masih kurang nih, Anita, Nia, sama Sri. Jadi komponen pembentuk salep tadi sama ya. Jadi dari komponen itu masing-masing kamu contohin, karena kan tadi kita ngebahasnya awalnya dari si dasar salepnya ya. Tapi dari komponennya sendiri kamu sebutin apa aja dengan konsentrasinya. Tadi yang saya bilang konsentrasinya itu bisa kamu tampilkan atau kamu cari di Handbook of Excipient. Terus dari masing-masing komponen ini kamu tampilkan satu contoh sediaan salep yang tadi saya bilang. Kamu bisa cari di jurnal-jurnal penelitian tentang pembuatan salep. Gitu, masing-masing komponennya apa aja, kamu tampilin di situ. Lalu berikutnya, ini oke, keuntungan sediaan. Nah, jadi ini yang 32, coba 32, 33, 32, 33. Nah, ini sebenarnya nggak perlu. Jadi kamu cantumin aja satu contoh sediaan salep yang memang sesuai dengan komponen yang kamu jelasin di atas yang tadi saya minta. Komponen-komponen sediaan salep, komponen bahan salep itu apa aja, gitu ya. Mulai dari bahan utama, dasar salep, terus antioksidan, pengawet. Nah itu kamu sebutin semua. Nanti kamu contohin satu, kamu cari aja di jurnal, gitu ya. Oke, terus ini evaluasi. Nah evaluasinya belum ada nih, Anita, Sri, ada nggak evaluasinya? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Ya, nanti kamu tampilin evaluasi atau pengujian sediaan salep itu apa aja, jelaskan mekanismenya, lalu persyaratannya berapa atau bagaimana. Itu. Terus di sebelum contoh dari komponen sebelum pengujian, kamu tampilin juga pada saat proses pelepasan obat dari sediaan salep itu kan dipengaruhi oleh beberapa komponen. Ya, nah itu coba kamu cari komponennya apa aja, terus penjelasannya bagaimana. Dari penjelasan itu kan muncul mekanismenya, misal contoh nih, pelepasan obat dari salep dipengaruhi oleh pertama konsentrasi obat dalam basis. Nah itu bagaimana mekanismenya. Lalu kedua ada contoh waktu difusi. Lalu ketiga adalah jenis basisnya, lalu viskositasnya. Nah itu nanti kamu jelasin bagaimana mekanismenya terhadap proses pelepasan. Gitu ya. Oke. Baik, Pak. Cukup jelas, Nia, Anita, Sri Amalia? Cukup jelas koreksinya? Pak. Atau ada yang mau ditanya lagi koreksinya? Karena ini koreksinya lumayan banyak sih. Sebenarnya bukan lumayan, jadi lebih kayak perlu banyak yang ditambahkan yang sebenarnya kamu expose yang kurang esensial. Contoh nih, jenis-jenis salep gitu ya. Sebenarnya cukup kamu tentuin satu sediaan aja yang kamu bisa cek di jurnal-jurnal penelitian sesuai dengan komponen-komponen dari bahan pembentuk salep gitu ya. Anita, Nia, Sri Amalia, cukup Baik, Pak. jelas ya? Ya, jelas, Koreksinya. Pak.
Oke. Terima kasih untuk Anita, Nia, dan Sri Amalia. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini kan absennya sebenarnya udah full nih. Absen hari ini saya absen full. Jadi saya nggak tahu nih, nanti kita tinggal lihat aja apakah akan ada kegiatan, karena kan kalau saya lihat absen udah full. Gitu ya. Nah, jadi kalau untuk bahan UTS-nya itu adalah sediaan suspensi, emosi, dan larutan. Nah, untuk materinya itu materi yang kalian buat yang sudah direvisi, yang tadi yang udah saya koreksi dan sudah direvisi. Nah, itu sebenarnya kelompok itu bisa share di grup kalian untuk bahan materi UTS. Jadi bahan materi UTS-nya adalah suspensi, emosi, dan lautan. Itu materinya ada 40 PG. Gitu ya. Nah, jadi di sini di absennya udah full. Makanya nanti kita lihat nih minggu depan apakah kita mau review atau bagaimana. Tapi kalau untuk materinya itu dari materi kalian, pesan PPT kalian yang sudah kalian buat dan sudah saya koreksi. Nah, itu yang udah kalian kirim kembali ke saya, itu bisa kalian kirim ke grup kelas untuk bahan materi UTS, gitu ya. Oke. Untuk absen nanti masuk semua ya? Iya, Pak, masuk semua, Pak. Jadi kita cuma 3 bab, Pak, UTS-nya. Oh, jadi kan tadi saya komunikasi dengan dosen yang lain, Bu Tati, gitu ya. Sebenarnya kan materinya suspensi, emosi, larutan, sama eliksir ya? Benar ya, Sel? Iya, Pak, ya. Ya. Saya nggak tahu, jadi mungkin pertimbangannya Bu Tanti lebih memikirkan ke anak reguler 1, yang memang anak pagi, yang basicnya mereka mostly 70% itu dari SMA, gitu ya. Mungkin kalau terlalu banyak materinya, karena kan nanti kalau saya lihat, kita tuh sebenarnya masih ada krim, gel, atau gel, dan salep. Nah, itu juga bisa divariasi dengan teori yang kemarin sempat saya kasih. Gitu. Nanti kita lihat nanti aja. Sebenarnya juga kan gampang ya, nanti tinggal di review nih. Di review kira-kira rekomendasi materi-materi yang keluar untuk soal di pilihan ganda UTS apa aja, nanti kan bisa saya share gitu ya, Sel. Iya, oke, Pak. Soal rekomendasi, Pak. Ya. Materi rekomendasi ya, Sel. Jangan soal, nanti kesannya tuh mengiyakan gitu. Oke. Saya udah input semua absennya. Nah, untuk yang revisi maksimal hari Minggu ya. Dikirim kembali ke email saya. Oke. Kayaknya cukup ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.